Wah, ibadah sekolah minggu sudah mau dimulai nih. Yuk kita sama-sama panggil lause kita. Lausere, lauserere. Sekali lagi yuk. Lausere, lauserere. Wah, suasana di sini sudah ramai sekali loh, Zon. Betul. Teman-teman tadi sudah semangat untuk ikut ibadah hari ini. Wah, udah pasti udah siap, udah cantik, udah ganteng-ganteng di rumah masing-masing. Iya, gimana dengan adik-adik di rumah? Sudah siap belum? Pasti sudah siap dong lo seben. Iya. Nih, seperti Apta ya minggu kemarin Lose katanya jam 5 pagi dia udah mandi. Wow. Jam 5 pagi udah mandi aku. Waduh. Wow, hebat banget. Jam 9 pagi dia sudah nungguin ibadah. Keren. Semoga Apta juga ikut ibadah hari ini. Lo Sarera yakin Apta juga udah siap-siap dari tadi. Ya. Dan kita mau mulai ibadah kita hari ini. Tentunya Lose Band ingin anak-anak di rumah dengan sikap yang baik ikut ibadah hari ini. Iya, siap memuji nama Tuhan dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya, benar sekali. Yuk, kita duduk dengan rapi. Kita singkirkan mainan kita terlebih dahulu. Dan kita mau bersama-sama siapkan hati kita untuk mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Wah, lo Sarera udah gak sabar nih. Iya, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, ikutin doa Lose Band ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur Kami bersyukur pagi hari ini pagi hari ini kami diberikan diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kehidupan yang penuh sukacita. yang penuh dengan sukacita. Pagi hari ini kami mau datang membawa pujian kami bagi Tuhan. Kami mau mengucap syukur sebab Tuhan baik bagi setiap kami. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengikuti ibadah kami dari awal sampai akhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Nah, sebelum kita mau memuji Tuhan, Lose Band mau tanya sama Lose Rere. Lose Rere, gimana sih perasaan Lose Rere saat ini? Perasaan lo Sarera saat ini sukacita. Wah, sukacita. Kenapa Lose Rere? Ya iyalah, mau memuji nama Tuhan. Oh. Udah siap mau nyanyi buat Tuhan. Lose Rere gak mau nih tanya perasaan Lose Band. Tanyain gak ya adik-adik? Tanyain dong. Nanti kalau nggak ditanyain lo sebenarnya nangis. Tanyain aja lah ya. Ya. Gimana perasaan lo seben? Perasaan Lose Band hari ini penuh dengan nyanyian. Wah. Dari mandi sampai sekarang nyanyi terus. Kok sekarang mau ngomong? Oh iya. Dia nyanyi. Oke. Karena Lose Band sangat senang sekali bagaimana Lose Band bisa merasakan menjadi anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Iya dong ya. Kalau jadi anak Tuhan itu enak banget. Iya, enak banget. Karena Tuhan kita bukan hanya sekedar Tuhan biasa loh. Iya. Tapi Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu, Lose Band ajak adik-adik semua berdiri dan kita mau dengan sukacita kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Hatiku penuh dengan nyanyian. Sembahlah
jawab apa? Harusnya jawab iya. Iya ya. Apalagi kalau Tuhan panggil kita kayak tadi lagunya gitu ya. Terlebih Wah. lagi kita harus sungguh-sungguh menjawabnya. Iya Tuhan. Wah, emangnya kita dipanggil untuk apa sih Losa? Oh banyak dong. Banyak ya? Yang pertama kita dipanggil jadi anak Tuhan. Itu juga panggilan buat setiap Iya, kita. untuk diselamatkan. Iya betul. Yang kedua, Kita dipanggil untuk jadi berkat. wow, jadi kesaksian bagi Betul. teman-teman kita yang lainnya. Makanya dibilangin kan, kita itu kalau ikut Tuhan itu nggak boleh sembarangan. Nggak boleh cuma bilang, aku percaya sama Tuhan. Tapi tiap hari gangguin orang, gangguin Wah. teman. Jadi kalau kita sudah dipanggil jadi anaknya, kita dipanggil untuk ikut apa yang Tuhan lakukan ya Losa ya. Makanya dibilangin Wah. kita itu jadi berkat adik-adik. Jadi berkat. Jadi ikut Tuhan itu bukan karena siapa? Bukan karena papa mama ke gereja. Bukan karena dipaksa. Iya, Bukan karena setiap tahun ada. ada hadiah. Iya. Bukan. Tapi karena apa Losa? Karena Tuhan dong. Iya, karena kita cinta Tuhan. Betul. Karena Tuhan juga sudah. cinta kita duluan adik-adik. Iya. Jadi, apa Losa? Yuk kita mau ikut Tuhan. Ikut Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan komitmen kepada Tuhan ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena dia, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, Udah dibilangin kalau ikut bukan karena ikut-ikutan, tapi karena cinta Tuhan. Iya benar sekali Losa. Kalau lo seben cinta nggak sama Tuhan? Cinta sekali Wah sekali. dan selama-lamanya. Selama-lamanya. Oke. Itu ibaratnya cinta banget gitu ya sama Iya. Tuhan. Nah, Losa. Hmm. Jadi di dalam Alkitab itu juga ada loh tokoh-tokoh Alkitab yang cintanya kepada Tuhan itu bukan karena ikut-ikutan orang banyak waktu itu. Wow, banyak ya. Banyak sekali karena mereka kayak mengalami perjumpaan sendiri dengan Tuhan. Oh, panggilan dari Tuhan, panggilan dari Tuhan. Iya, panggilan dari Tuhan. Ada yang dipanggil jadi anak Tuhan dan dipanggil untuk jadi kesaksian bagi nama Tuhan. Wah, itu dua panggilan yang juga sebenarnya ada buat setiap kita ya adik-adik. Benar sekali. Dan kita hari ini mau belajar dari salah Wah, satu kira-kira tokoh. siapa ya adik-adik? Wow. Bentar. Saja. Maksudnya jangan kasih tahu dulu. Benar. Nanti adik-adiknya udah keburu tahu. Iya.
biar mereka penasaran. Nah, dan nanti simak baik-baik ya. Yap, kita harus simak baik-baik. Hari ini kita akan belajar dari tokoh siapa? Siapa ya? Tapi kalau gitu kita doa dulu kali ya sebelum dengar firman. Boleh. Tadi kan sudah Rostock Band. Iya. Sekarang adik-adik semua. Iya. Iya, benar. Adik-adik Pasti kalau mereka nggak juga. dengar juga ya. Jadi Pastor Rere aja deh. Yuk, adik-adik kita berdoa ya sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kami sungguh bersyukur boleh jadi anak Tuhan boleh jadi anak Tuhan dan boleh dipanggil dan boleh dipanggil untuk jadi berkat. untuk jadi berkat. Hari ini Hari ini kami mau lebih lagi kami mau lebih lagi memahami dan mengetahui bagaimana menjadi pengikut Tuhan pengikut Tuhan yang setia, yang boleh jadi berkat bagi sesamanya. Tolong kami Tuhan, agar hati kami dibentuk sekalipun kami masih kecil. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Ini adalah sebuah kisah tentang seorang bapak yang sangat berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Biar semua pada mati. Untuk apa mereka harus hidup? Kalian tahu siapa saya? Saya adalah Saulus. Mereka belum tahu siapa aku sesungguhnya. Aku adalah orang Israel, keturunan dari suku Benyamin. Aku orang Ibrani asli. Kau tahu, guruku, aku berguru pada guru yang disebut dengan Gamaliel. Aku ini seorang penganiaya orang-orang yang mengikut Kristus. Aku ingin mendapatkan lebih banyak lagi orang-orang yang mengikut Kristus untuk aku bunuh, aku lenyapkan. Aku ingin minta surat kuasa supaya makin banyak lagi pengikut Kristus yang aku bunuh, aku habiskan dia. Aku adalah Saulus. Aku ingin membasmi semua pengikut Kristus. Saudara-saudaraku, apa kalian sudah dengar? Ada apa? Kabar saudara-saudara kita yang di Yerusalem. Oh ya, kita telah mendengar kabar tersebut. Betul, teman-teman kita sedang dipenjara dan sebagian dari mereka sedang dianiaya. Bahkan Stefanus pun mati dikiranya oleh bangsa Yahudi dan mereka membenci Yesus. Jangan-jangan mereka juga mau menangkap kita yang berada di kota Damsik ini. Yuk, mari kita beritahu mereka. Yuk, mari. Maka pergilah Saulus menuju kota Damsyik. Akhirnya aku mendapatkan juga apa yang aku harapkan. Surat kuasa sudah ada di tanganku. Cahaya apa ini? Silau sekali. Aduh, aku tidak bisa melihat. Cahaya apa ini? Sangat menyilaukan mataku. Aku tidak bisa melihat. Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Bagaimana aku bisa berjalan? Aku tidak bisa melihat. Baiklah, aku akan pergi. Tolong kawan-kawan, tolong aku.
Lalu kemudian Tuhan berbicara kepada seorang bernama Ananias. Ananias, Ini aku, Tuhan. mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Tapi Tuhan, aku telah mendengar banyak tentang orang itu dari orang-orang kudus-Mu yang ada di Yerusalem. Orang itu adalah seorang yang sangat jahat, dan dia datang ke tempat ini dengan kuasa penuh dari kepala imam-imam untuk menangkap dan memenjarakan orang-orang yang percaya kepadamu. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Baik, Tuhan. Maka bergegaslah Ananias, dan ia mendapati Bapak Saulus di dalam sebuah rumah. Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan itu, telah menyuruh aku untuk datang kepadamu, agar engkau dapat melihat dan engkau penuh dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhlah engkau. Aku sudah bisa melihat. Terima kasih Tuhan. Aku sudah bisa melihat. Terima kasih. Ya, Bapak Saulus, bergabunglah bersama dengan saudara-saudara seiman di kota ini, dan mari kita memberitakan Injil Tuhan kemanapun. Baiklah, aku akan melayani Tuhanku. Mari kita pergi. Mari, Pak. Saudara-saudaraku, bolehkah aku bergabung bersama dengan kalian? Bukankah orang ini yang datang untuk welcome kita? Kok bisa? Dia belum menjadi orang baik ya? Oh, maaf, sekarang kita bisa. Aku memang dahulu adalah seorang penganiaya murid-murid Kristus. Tapi aku saat ini telah menerima Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan aku. Tuhan telah membuat aku sadar tentang apa yang selama ini aku lakukan dengan menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh murid-murid Kristus. Aku menyadari bahwa semua yang aku lakukan semua adalah salah dan tidak benar di hadapan Tuhan. Aku bersyukur saat ini aku telah dicelikan mata rohaniku dan aku sudah menjadi murid Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi aku, orang yang dahulu telah berbuat jahat. Di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ketika Tuhan sudah menjamah hati dan pikiran kita manusia, kita akan dituntun olehnya, dan kita akan dibawa melakukan kehendaknya. Biarlah setiap kita, anak-anakku sekalian, membuka diri kita
untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, seperti yang aku telah alami. Aku telah berjalan bersama dengan Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan, memberitakan Injil bagi semua orang. Mari, anak-anakku juga kiranya boleh meneladani apa yang terjadi di dalam hidup aku. Kiranya Tuhan yang akan memampukan setiap kita untuk boleh menjalankan kehendak Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan, banyak orang dapat diselamatkan oleh Injil kasih karunia Tuhan. Selamat menikmati perubahan dan pimpinan dari Tuhan. Wah, Lo Seben, Ya, Lo Serere pikir tadi itu Saulus nggak mau berubah buat Tuhan. ya. Pasti lo sereret tebak kan? Karena dia sudah jahat banget, dia Iya. sudah benci banget. Kalau Hmm. zaman sekarang bilangnya sadis. Ya, dia menarik orang-orang yang percaya sama Yesus, dianiaya dan dimasukkan ke dalam penjara. Iya, makanya tadi kayaknya para murid akhirnya juga nggak percaya kalau dia udah jadi anak Tuhan Yesus. Benar, karena melihat hidupnya, mungkin kita seperti, wah ini Saulus nggak pernah, mungkin nggak bisa berubah jadi orang baik gitu. Betul, Apalagi betul. mau percaya sama Yesus ya. Memang kalau udah dipanggil sama Tuhan, semua itu jadi mungkin ya Lo Seben. Iya, ternyata melalui perjumpaannya bersama dengan Tuhan, Tuhan itu bisa merubah hati manusia yang awalnya Keras. gelap, keras karena dosa, menjadi lembut dan mengasihi loh. Wah, Keren ya Tuhan kita. iya dong, keren Wah. banget. Pasti adik-adik juga mau kan? Terus hidup buat Tuhan. Ya, dan pastinya kita jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan, mendoakan siapa sih yang saat ini kita anggap susah untuk berubah. Mungkin mama kita atau papa kita yang mungkin kita pernah sakit hati ya, karena dipukul mungkin, karena perkataan orang tua kita. Tetapi ingat, Tuhan itu maha kuasa dan bisa merubah setiap sikap hati manusia. Kita doakan supaya orang tersebut bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Iya, benar sekali. Oke deh Lo Seben, kita mau sama-sama ayat hafalan dari Wahyu 3 ayat 19. Apa bunyinya? Bunyinya adalah Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Waduh, Supaya sebab apa? itu relakanlah Hatimu hatimu dan dan bertobatlah. Wow, Waduh. kita harus merelakan hati kita. Ya. Jadi sama seperti Saulus yang kita kenal sebagai Paulus sekarang ya lo saya, bukan berarti Tuhan tuh nggak sayang ketika matanya dibuat buta sama Tuhan. Betul. Betul ya? Bukannya Tuhan tuh nggak sayang juga ketika dia dibiarkan menjadi orang yang jahat seperti itu. Bukan. Tapi karena Tuhan justru mengasihi Saulus, maka Tuhan itu pilih, Tuhan itu kasih teguran kepada Saulus supaya Saulus itu bertobat. Betul. Nah, Oke. Mau ayat hafalan lagi atau? ayat apa lagi loh? Oke. Supaya nggak lupa ya. Dari kitab Wahyu 3 ayat yang ke-19. 19. Bunyinya adalah barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Oleh sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, itu bunyi ayat hafalan kita minggu ini. Dan ingatlah baik-baik, ketika mama kita menegur kita atau memperingatkan kita, bukan berarti mereka juga benci sama kita. Betul, betul. Tapi justru karena mereka juga mengasihi kita sama seperti Tuhan. Ya. Oke, kita mau kasih persembahan kita buat Tuhan ya adik-adik sebagai bentuk syukur kita. Jangan lupa caranya yaitu dengan bisa ditransfer ataupun scan QR code-nya. Ya, semuanya ada di layar kita, ya.
Dan pasti adik-adik sudah hafal nih narasi kita di akhir ini, Pastor Rere ya. Karena kita sudah 2 bulan kali ya, Iya. 2 bulanan lebih kita kebaktian seperti ini ya. Dan sambil kita mempersiapkan persembahan kita, entah menitip ke orang tua kita atau kita kumpulkan sendiri, kita akan menyanyikan lagu pujian. Apa judulnya, Losa? A gift to you. A Gift to You ya. Wow. Sekaligus pujian ini Jadi pujian penutup setiap kita karena kita harus berpisah. ya. Yuk kita nyanyikan lagu ini ya. Kak Daniel siapkan liriknya. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every breath I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, for all you've given me, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every breath I bring, everything I do is a gift to you. Katakan every song I Every song I sing, every breath I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every breath I bring, everything I do is a gift to you. It's a gift to you. It's a gift to you. Kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa, Losoben akan pimpin di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat ibadah hari ini yang sudah Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan setiap firman dan cerita dari Alkitab yang boleh kami dengar, itu juga boleh Tuhan terus ingatkan di dalam hati kami, pikiran kami, supaya kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan melalui sikap hidup kami yang terus berubah menjadi lebih baik lagi. Kami menyerahkan Tuhan untuk hidup kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa lindungi setiap kami dimanapun kami berada, dan Tuhan menyertai kami dan memberkati kami dengan berkat daripada Tuhan. Inilah doa dan syukur kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Dan Wah, ibadahnya sudah selesai ya, kita Losoben. Jadi mau kita harus berpisah. Wah, adik-adik tetap semangat. Sampai Hmm. ketemu minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati ya. Bye. Bye.